Halo, perkenalkan nama saya Lola Ratna Dewi Huta Suhut. Saya salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit internal. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengelola fungsi audit internal. Terdapat 5 materi pembelajaran yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fungsi audit internal dalam struktur organisasi. Yang kedua ada piagam audit internal, yang ketiga ada independensi dan objektivitas, yang keempat ada pertahanan 3 lini, dan yang kelima ada struktur organisasi sistem satu dewan. Pada materi kali ini saya akan membahas lebih menekankan pada perbedaan antara audit eksternal dan audit internal dengan menunjukkan peran audit internal pada governance, risk management dan compliance atau GRC dalam organisasi. Nah, setiap organisasi dalam menghadapi resiko tentunya memerlukan suatu sistem pengendalian internal yang andal, termasuk kepatuhan terhadap aturan yang dibuat. Oleh karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada fungsi audit internal atau FAI yang mengacu pada audit internal dalam terbitan The Institute Internal Auditors edisi keempat. Fungsi audit internal sendiri itu ditempatkan dalam daratan direksi, sehingga ia memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk yang pertama adalah mengevaluasi secara independen penilaian yang dilakukan manajemen terhadap sistem pengendalian internal. Nah, maksudnya di sini itu fungsi audit internal yang pertama adalah melakukan penilaian kembali terhadap sistem pengendalian internal yang telah direview oleh manajemen. Yang kedua ada menilai kemampuan organisasi dalam A. mencapai tujuan bisnis, yaitu audit internal akan menilai bagaimana manajemen dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan di perusahaan. Dan yang B, mengelola, memantau dan menekan risiko bisnis. Maksudnya di sini adalah audit internal akan melakukan pengelolaan terhadap risiko bisnis, memantau serta menekankan masalah-masalah yang akan muncul akibat risiko bisnis. Selanjutnya membahas mengenai piagam audit internal. Seorang Chief Audit Executive harus membuat piagam audit internal. Hal ini sesuai pada standar 1000 yang menjelaskan mengenai tujuan, otoritas, dan tanggung jawab. Di mana tujuan, otoritas, dan tanggung jawab kegiatan audit internal harus secara formal ditetapkan di dalam suatu piagam audit internal sejalan dengan misi audit internal dan unsur yang diwajibkan dalam kerangka praktik profesional secara internasional. Nah, secara berkala, Chief Audit Eksekutif harus menelaah piagam audit internal dan menyampaikannya ke direksi dan dewan komisaris untuk mendapatkan suatu persetujuan. Adapun interpretasi dari piagam audit internal adalah piagam audit internal merupakan suatu dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi audit internal dalam organisasi, termasuk sifat hubungan atau garis pelaporan Chief Audit Eksekutif dengan Dewan Komisaris, kewenangan untuk mengakses catatan, pegawai, dan harta fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasannya, dan menentukan lingkup kegiatan audit internal, serta persetujuan akhir atas piagam audit internal ada di tangan Dewan Komisaris. Model piagam audit internal menurut Institute Internal Auditors untuk organisasi ABC berisi yang pertama adalah pengantar, yaitu memberi penjelasan singkat mengenai pengertian dan tujuan audit internal secara umum. Yang kedua ada peranan, yaitu menjelaskan mengenai peran manajemen tertinggi yang berwenang menetapkan tanggung jawab audit internal. Yang ketiga ada profesionalisme, yaitu menjelaskan mengenai standar profesionalisme dalam kegiatan audit internal. Yang keempat ada kewenangan, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban audit internal di dalam organisasi. Yang kelima terdapat organisasi, yaitu menjelaskan peran Chief Audit Eksekutif dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh Direktur Utama. Yang keenam independensi dan objektivitas, yaitu menjelaskan kepatuhan audit internal agar tidak melanggar independensi dan objektivitas. Yang ketujuh ada tanggung jawab, yaitu menjelaskan lingkup audit internal dan berisi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh audit internal. Yang kedelapan ada rencana audit internal, yaitu menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada tahun mendatang mengenai rencana dan evaluasi sistem audit internal. Yang kesembilan ada pelaporan dan pemantauan, yaitu menjelaskan mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh audit internal, dibuat dan diterbitkan oleh Chief Audit Eksekutif. Ke-10 yaitu program assurance mutu dan program perbaikan kegiatan audit internal, yaitu menjelaskan mengenai kegiatan program asuransi mutu dan program perbaikan.
Selanjutnya mengenai independensi dan objektivitas. Independensi dan objektivitas harus selalu ada di dalam setiap penugasan audit internal, karena kedua komponen ini yang akan menjamin keakuratan suatu laporan yang dihasilkan, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun pada pembahasan kali ini saya akan membahas independensi dan objektivitas menurut dari standar 1130, yaitu mengenai impairment independensi atau objektivitas atau hilangnya independensi dan objektivitas. Jika independensi atau objektivitas itu hilang, baik di dalam kenyataan ataupun persepsi pandangan dari orang lain, hal ini harus diungkapkan ke pihak yang tepat dan diungkapkan tergantung pada sifat dari impairment itu sendiri. Hilangnya independensi dalam organisasi dan objektivitas perorangan dapat meliputi dari benturan kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke catatan, pegawai dan sumber daya. Nah, penentuan pihak-pihak yang tepat ini tergantung kepada ekspektasi kegiatan audit internal dan tanggung jawab dari Chief Audit Eksekutif kepada direksi dan Dewan Komisaris, seperti dijelaskan dalam piagam audit internal dan juga seperti dari sifat dari impairment itu sendiri. Ancaman terhadap independensi auditor. Ada beberapa alasan mengapa auditor internal dapat kehilangan independensi atau objektivitasnya. Yang pertama adalah intimidation threat, yaitu suatu ancaman terhadap independensi auditor yang telah diintimidasi. Kemudian yang kedua ada self-review threat, yaitu adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang telah dikerjakannya sendiri. Contohnya adalah seorang auditor internal pada semester lalu bertugas di bagian akunting dan ditugaskan menangani buku penjualan. Namun pada semester ini ia melakukan audit terhadap buku penjualan untuk semester yang lalu. Kemudian ada advocacy threat, yaitu sama seperti self-review threat, namun bedanya adalah seorang auditor internal pada waktu yang lalu melakukan penugasan konsulting dan memberikan nasihat mengenai proses tertentu di dalam suatu pengenalan internal. Namun pada saat ini, ia harus menelaah proses di bagian penjualan yang mendapat nasihat dari dirinya sendiri 6 bulan yang lalu. Kemudian ada familiarity threat, yaitu ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya sehingga ia berpotensi menjadi lengah. Ancaman semacam ini dapat diatasi dengan rotasi kerja ataupun dengan memberikan cuti. Yang terakhir ada self-interest, yaitu auditor mempunyai kepentingan pribadi di dalam area yang diauditnya. Dan selanjutnya mengenai pertahanan 3 lini. Pertahanan 3 lini ini atau dapat disebut dengan pendekatan three lines of defense semakin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi di dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal dengan Enterprise Risk Management atau ERM. 3 lini pertahanan ini dapat mencerminkan 3 kelompok dengan fungsi berbeda di dalam pengelolaan risiko secara efektif. Yang pertama adalah fungsi mengelola risiko, yaitu menunjukkan bagaimana audit internal mengelola risiko-risiko yang akan muncul di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah fungsi mengawasi risiko, yaitu menunjukkan bagaimana audit internal mengawasi risiko-risiko yang muncul tersebut. Dan yang terakhir adalah fungsi memberikan independent assurance, yaitu menunjukkan bagaimana audit internal berperan dalam memberikan pendapat terhadap risiko-risiko yang muncul di dalam suatu organisasi. Berikut adalah of defense model. Pada lini pertahanan pertama terdapat manajemen control, internal control measurements, yaitu merupakan bagian dari manajemen operasional. Pada lini pertahanan ini, para manajer operasional yang terutama berurusan dengan resiko akan mengelola resiko dan bertanggung jawab untuk mengimplementasi tindakan-tindakan perbaikan atas kelemahan dalam proses bisnis dan pengendaliannya. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mengadakan pengendalian internal yang efektif dan melaksanakan prosedur pengendalian risiko sehari-hari. Kemudian, pada lini pertahanan yang kedua, terdapat financial control, security, risk management, quality, inspection, dan compliance, yaitu pada ini membahas mengenai fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Secara spesifik, fungsi di dalam lini pertahanan kedua ini berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dan hal ini juga berbeda untuk industri yang berlainan. Namun secara umum dapat dikatakan fungsi di dalam lini pertahanan kedua ini terdiri atas
Yang pertama itu terdapat suatu fungsi manajemen risiko yang memfasilitasi dan memantau pelaksanaan praktik manajemen risiko yang efektif oleh manajemen operasional dan membantu pemangku risiko dalam merumuskan target risk exposure dan melaporkan informasi yang berkenaan dengan risiko secara memadai ke seluruh organisasi. Yang kedua yaitu merupakan suatu fungsi kepatuhan yang memantau berbagai risiko khusus seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu merupakan suatu fungsi controllership yang memantau masalah risiko keuangan dari risiko pelaporan keuangan. Dan pada lini pertahanan ketiga terdapat internal audit, yaitu berhubungan dengan audit internal, di mana audit internal akan memberikan assurance yang komprehensif kepada governing body dan senior manajemen dengan tingkat independensi dan objektivitas tertinggi di dalam organisasi. Lingkup assurance yang dilaporkan oleh governing body biasanya meliputi tujuan, termasuk efisiensi dan efektivitas operasi. Kemudian ada semua unsur manajemen dan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, dan yang terakhir ada entitas, divisi serta anak perusahaan unit operasi serta fungsi bisnis secara keseluruhan termasuk proses bisnis seperti penjualan, produksi, pemasaran, keselamatan kerja dan hubungan dengan pelanggan dan operasi. Selanjutnya mengenai struktur organisasi sistem satu dewan atau dapat disebut dengan one tier board system. Di dalam sistem satu dewan ini, keseluruhan wewenang pelaksanaan fungsi suatu perusahaan atau organisasi dilaksanakan oleh satu board ataupun satu dewan yang lazim disebut dengan board of directors. Beberapa perusahaan juga sering menyebutnya dengan board of governors atau board of commissioners. Pada sistem ini, board of directors berfungsi menetapkan kebijakan, melaksanakan kegiatan operasional, dan sekaligus melakukan pengawasan atau monitoring. Pengambilan kebijakan menggunakan kewenangan Board of Directors sebagai satu kesatuan dewan, sehingga semua anggota Board of Directors dapat berpartisipasi dalam melaksanakan fungsi tersebut. Seringkali konsep kesatuan di dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban disebut sebagai kolektif kolegial. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional akan ditunjuk satu ataupun beberapa Board of Directors yang disebut sebagai Executive Directors. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi monitoring ataupun pengawasan dilakukan oleh beberapa anggota Board of Directors yang disebut oleh Non-Executive Directors. Nah, pada umumnya mereka akan bekerja secara paruh waktu, sehingga komposisi jumlah anggota Executive Directors dan Non-Executive Directors bervariasi tergantung pertimbangan ataupun kepentingan perusahaan itu sendiri. Namun pada umumnya Executive Directors berjumlah lebih sedikit sehingga pemegang saham atau Board of Directors akan memilih salah satu anggota Non-Executive Directors menjadi Chairman atau dapat disebut dengan Presiden, dan kemudian anggota Executive Directors akan ditetapkan menjadi Chief Executive Officer atau CEO. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sistem satu dewan itu sendiri. Dimulai dari rapat umum pegang saham, turun ke dewan komisaris, kemudian ke dewan direksi, kemudian turun ke komite audit, dan terakhir turun ke sekretaris perusahaan. Sekian materi mengenai mengelola fungsi audit internal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ingin meminta maaf apabila terdapat penyampaian ataupun kata-kata yang salah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya.